Sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki 4 sahabat, khulafaur rasyidin, yang bisa kita ambil daripada perannya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang tua yang bijak, orang tua yang selalu mendukung daripada program dakwah, orang tua yang selalu menasehati daripada kaumnya untuk melanjutkan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jika kita sebagai orang tua, marilah kita untuk menjadi peran sebagai Sayyidina Abu Bakar, untuk menaungi daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengganggu daripada orang-orang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang jenderal, seorang panglima yang gagah berani, yang telah mensupport daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, seorang saudagar, seorang ekonomi, pakar ekonomi, yang telah mengatur manajemen daripada ekonomi umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita menjadi saudagar, ketika kita menjadi pengusaha, marilah engkau menjadikan dirimu untuk menjadi peran Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu pemuda yang gagah berani, yang meluangkan tenaganya, yang meluangkan daripada waktunya, bahkan tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini, di dalam kehidupan kita mau ambil dari mana? Kita ambil daripada 4 ini. Kita jika sebagai orang tua, marilah mendukung majelis ta'lim. Jika kita menjadi Sayyidina Umar, ketika kita menjadi pejabat, lindungilah para umat Rasulullah SAW dan lestarikan daripada penegakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita menjadi Sayyidina Utsman bin Affan, jika kita memiliki kelebihan rezeki, jika kita memiliki usaha yang bagus, jangan lupakan orang-orang yang lagi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, demi Allah, kita bisa hidup tenang di rumah. Tidak ada orang yang berani kurang ajar kepada kita. Negeri ini bisa tertib, negeri ini tidak ada teroris, negeri ini tetap berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah karena berkat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, bagaimana mereka mau taat dalam undang-undang? Bagaimana mereka akan taat kepada ketertiban? Bagaimana mereka mau taat kepada pemerintahan? Tidak mungkin. Maka peran yang paling besar di negara kita yaitu para orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada mereka, gak akan berdiri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa ada orang-orang berdakwah di jalan Allah, tidak ada satupun orang yang akan taat kepada pemerintahan. Tidak akan ada yang namanya orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada para pendakwah yang telah memberikan support, yang telah memberikan mereka semangat atas mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ketika kita masih muda, gunakan tenaga kita, gunakan pikiran kita, luangkan waktu kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berperan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia pengusaha tetapi cuma bisa berbicara. Dia pengusaha kaya cuma bisa ngerasain, naudzubillah min dzalik. Bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti daripada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang yang dia kaya, sudah tidak membantu, sudah tidak untuk memberikan support, maka cuma berbicara, itu perannya Abu Lahab yang lagi mereka pegang. Maka hati-hati ketika kita di dalam dunia ini, segala sesuatu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 biji beras pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang mereka telah menukar daripada ilmunya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad memberikan satu wejangan kepada kita, hingga nanti hari kiamat tiba, maka kita akan sadar siapa yang beruntung dan siapa nanti orang-orang yang mendapatkan malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha hakikatul hayat. Dan ini adalah hakikat daripada kehidupan, bukan saat ini. Kalau saat ini, kita saat ini dalam keadaan bermimpi. Kalau saat ini, kita saat ini masih dalam keadaan
di bawah satu hal yang sangat-sangat tidak abadi, fata morgana. Ini fata morgana, tidak ada sesuatu yang pasti. Nanti ketika kita sudah masuk ke alam kubur, baru kita tahu itu adalah hakikat kehidupan. Maka jangan sampai ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluar daripada 4 peran ini. Jangan sampai kita keluar dari 4 peran ini. Jangan sampai kita mengambil daripada peran orang-orang yang memusuhi daripada Nabi Muhammad SAW. Yuthabbitullahu alladzi amanu biqawli tsabit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan daripada iman-iman kita dengan ucapan yang baik, keucapan yang penuh dengan hikmah. Yuthabbitullahu alladzi amanu biqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu man yasha'. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita di dalam kehidupan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membangkitkan ketika nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa fil akhirah yufadzilullahu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan, Allah akan memperosokkan, Allah akan membuat dia sengsara, yaitu orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan dia berbuat apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Allah berkehendak atas segala-galanya, Allah berwenang atas segala-galanya. Ketika kita masih bisa duduk di majelis ta'lim, maka ini adalah satu perhatian khusus yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam tara ila alladziina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawarin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya alam tara ila alladziina badalu, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badalu, nikmatnya ditukar oleh Allah. Jadi mereka mau berbohong, mereka mau berdusta, mereka mau berkhianat hanya untuk kenikmatan dunia. Allahu Akbar. Kadang-kadang hanya untuk kekafiran, hanya mau berpindah agama, ingin mendapatkan duniawi. Ada satu artis kemarin ini, ada satu artis yang katanya bertemu dengan satu Tuhan, sehingga dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia dibayar dengan sejumlah uang untuk mengatakan hal tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Dan Allah mampu menjadikan kita seperti itu, bukan tidak mampu. Allah mampu membuat kita menjadi kafir, Allah mampu membuat kita menjadi buruk, mampu Allah. Makanya berhati-hatilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersopan santunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salah satu sopan santun kepada Allah kecuali kita menggunakan tubuh kita untuk duduk di majelis ta'lim Nabi Muhammad SAW. Ni'matallahu kufran, lalu bilah medalik, jadi menjadi kenikmatan kafir. La ilaha illallah wa ahalu qaumahum daral bawar. Dan mereka menjadi orang-orang yang menjatuhkan kaumnya dalam kebinasaan. Apa maknanya? Dia menggunakan komunitas tersebut untuk mencari dunia belaka. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.